Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Risma, NIM K1A219024 dari Prodi Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas, normalitas dan homogenitas, dan uji, regresi, dan korelasi. Yang pertama, kita akan membahas validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut tepat, fakta, atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Jenis-jenis validitas. Yang pertama ada validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika, yang berarti penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi atau content validity dan validitas konstruk atau construct validity. Yang kedua yaitu validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Validitas empiris dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Berikutnya ada reliabilitas. Reliabilitas, kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari asal kata reliable, yang artinya dapat dipercaya. Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Adapun macam-macam reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tanggapan. Ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes, yaitu A. Teknik tes retest, B. Teknik belah 2. Yang kedua, reliabilitas konsistensi gabungan. Reliabilitas konsistensi gabungan item berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Koefisien reliabilitas konsistensi gabungan item dapat dihitung menggunakan A. Rumus Fuller-Ricardson yang dikenal dengan nama KR20 dan KR21. B. Rumus koefisien alpha-Cronbach. Yang C. Rumus reliabilitas Hoyt. Yang berikutnya, normalitas dan homogenitas. Normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting kita akan hadapi. Ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama, banyak variabel dependen. Umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Yang kedua, jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati distribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan, baik yang tepat atau perkiraan, tentang nilai-nilai variabel itu. Yang ketiga, menguji normalitas. Data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam menganalisa selanjutnya. Selanjutnya ada uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Menurut Sujana 1996 halaman 466, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors LO. Dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan penentuan taraf signifikansi, yaitu pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. HO sama dengan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
H1 sama dengan sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan kriteria pengujian. Jika L hitung besar L tabel terima HO, dan jika L hitung kecil L tabel tolak HO. Adapun langkah-langkah pengujian normalitas adalah: yang pertama, data pengamatan X1, X2, X3, dan Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3, dan Zn dengan menggunakan rumus Xi kurang X dibagi S, dengan X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku. Yang kedua, untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku. Kemudian dihitung peluang F buka kurung ZI tutup kurung sama dengan P buka kurung Z kecil ZI tutup kurung. Yang ketiga, selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Z3, dan Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S buka kurung ZI tutup kurung, maka S buka kurung ZI tutup kurung sama dengan banyaknya Z1, Z2, dan Zn yang lebih besar dari Zi dibagi N. Yang keempat, ada hitung selisih F buka kurung ZI tutup kurung kurang S buka kurung ZI tutup kurung. Kemudian tentukan harga mutlaknya. 5. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Misal, harga tersebut L0. Yang berikutnya ada homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki variansi yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa yang cukup populer dan sering digunakan antara lain seperti uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok data. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji Bartlett: yang pertama, menghitung derajat kebebasan DK masing-masing kelompok. Yang kedua, menghitung varians S masing-masing kelompok. Yang ketiga, menghitung besarnya log S2 untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, menghitung besarnya DK log S2 untuk masing-masing kelompok. Dan yang kelima, menghitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan rumus sebagai berikut. Yang berikutnya ada uji regresi dan korelasi. Analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Variabel tersebut adalah variabel X buka kurung variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang diketahui tutup kurung, dan variabel Y buka kurung variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak diketahui. Pada dasarnya, hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas: yang pertama, hubungan searah atau positif; yang kedua, ada hubungan tidak searah atau negatif; yang ketiga, tidak ada hubungan. Yang selanjutnya ada regresi linier. Persamaan regresi, kemungkinan peramalan nilai suatu variabel tak bebas Y dari nilai variabel bebas X, Y sama dengan A tambah B X. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Garis regresi, garis linier yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y, sebenarnya hanya garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Selanjutnya, untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil, sehingga bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B X, di mana Y sama dengan nilai estimate variabel terikat. A sama dengan titik potong garis regresi pada sumbu Y.
nilai estimat Y bila X sama dengan 0. B. Gradien garis regresi, perubahan nilai estimat Y persatuan perubahan nilai X sama dengan nilai variabel bebas. Yang berikutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linier atau dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linier. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. Selanjutnya ada perbedaan regresi dan korelasi. Yang pertama, regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dua, sifat hubungan dapat dijelaskan variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibat. Yang ketiga, korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dan dengan yang lain.